Saya bilang ke banknya, ini oke, propertinya saya beli 1,6 sama 500. Nah, kemudian 2 minggu kemudian, bank info ke saya. Pak, ini udah disetujuin, Pak. Tapi cuma disetujuin 900. Waduh, saya kan minta 2,1. Iya, Pak. Tapi disetujuin sama bank, kita hanya bisa 900. Lah, 1,2-nya pakai apa dong? Halo teman-teman, kita ketemu lagi hari ini di channel Pipo. Hari ini kita cerita-cerita pengalaman saya invest properti. Nah, hari ini kita cerita tentang beli properti, income-nya lebih besar dari angsuran, tidak melalui bank, tidak melalui modal sendiri. Nah, caranya gimana nih? Tidak keluar uang sendiri, tidak pakai uang bank. 10 hari beres, teman-teman. Wah, itu pengalaman unik gitu, tahun 2015. Jadi saya masih ingat ya, 2015 itu saya jalan-jalan ke Korea. Saya nginep di satu hotel kecil, ya saya kan sukanya backpackers gitu ya. Sama istri sama anak-anak. Nginep di daerah Insadong, kalau saya nggak salah. Dapat BBM masuk dari orang bank. Orang bank nawarin saya, Pak Pipo, ini ada properti, ada minimarketnya, mau disita sama bank. Pak Pipo minat nggak? Kalau Pak Pipo minat, nanti saya ngomong sama pemiliknya. Daripada disita bank. Kalau disita bank kan problem kan, pemiliknya pusing juga karena nggak dapat apa-apa, sementara banknya juga pusing karena rugi, marketingnya juga pusing karena nanti mungkin diaudit sama auditor, sama orang banknya, kenapa ini kok bisa sampai macet gitu kan. Jadi saya tertarik untuk lihat properti ini. Jadi setelah pulang Indonesia, saya koordinasi, ngobrol-ngobrol sama franchisor, performance toko ini gimana. Ternyata saya cek, performance toko ini bagus. Karena letaknya di seberang rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah itu bagus, Pak. Kenapa? Ya, yang belanja ke minimarket, nggak ada yang beli minyak goreng. Minyak goreng itu kan marginnya cuma 1%. Nah, kalau orang ke rumah sakit atau orang di rumah sakit, itu kan belinya ya barang-barang margin tinggi, roti, buah, minuman, ya sejenis-sejenis itu yang marginnya bagus. Kemudian saya lihat toko ini 24 jam, tokonya kecil teman-teman, nggak gede, cuma 2 ruko kecil gitu. Tapi omsetnya bagus, gross marginnya bagus. Ketolong karena barang-barang margin tinggi yang dijual. Nggak ada minyak goreng di situ. Nggak ada dong. Siapa mau beli minyak goreng di rumah sakit? Ya beras gitu. Masa beli beras? Enggak lah, beli nasi yang udah jadi. Nah, kemudian saya ngomong ke banknya, setelah saya cek ke franchisor, saya bilang ke banknya, ini oke, propertinya saya beli 1,6. Tadinya 2M. Terus tawar-tawaran sama penjual, sama pemiliknya, akhirnya 1,6, salaman gitu ya. Plus take over, renov gitu ya, sekitar 500. Nah, kemudian saya ngomong sama banknya, Bang, ini daripada kamu sita, saya minta kredit dong. Saya nggak punya nih 2,1 M. Ya bener, 2,1 M. 1,6 sama 500. Karena ada properti lain yang 2,1 M, jadi saya sering kebalik-balik teman-teman. Yang di Sulawesi saya juga 2,1. Yang ini balik lagi, ini di Barat Jakarta ya. Barat Jakarta beli tanpa bank, tanpa modal sendiri. Nah, bank, terus saya bilang ke banknya, tolong ini dikasih kredit saya. Saya nggak punya duit lah, 2,1 M, ini rakyat jelantah, kaum umbi-umbian nggak punya duit. Dibantuin dong. Oh, sama dia dibantuin. Oke, Pak, nanti kita proses di banknya kita. Saya masih ingat banknya, cabangnya di Tangerang. Saya kebetulan lagi baik-baiknya tuh sama bank itu. Nah, kemudian dia bilang 2 minggu akan kasih jawaban. Ya udah, karena bank kasih jawaban 2 minggu, saya bilang ke penjualnya 1 bulan. Ya dong, lu kan orang banknya, orang penjualnya bilang, lu kata bank 2 minggu. Pak, orang bank bilang 2 minggu, saya janji ke bapak 1 bulan. Spare kalau dia telat. Oh oke, nggak apa-apa. 1 bulan, deal. Orangnya itu jual propertinya karena bisnisnya dia problem. Kalau saya nggak salah, bisnisnya waktu itu server pulsa prabayar itu loh teman-teman. Katanya dibohongin orang 10 miliar atau berapa, nggak tahu lah. Itu
urusannya dia. Saya nggak terlalu tahu detailnya. Nah, kemudian 2 minggu kemudian, bank info ke saya. Pak, ini udah disetujuin, Pak. Tapi cuma disetujuin 900. Waduh, saya kan minta 2,1. Iya, Pak. Tapi disetujuin sama bank, kita hanya bisa 900. Lah, 1,2-nya pakai apa dong? Saya harus bayar orangnya 2,1 loh. Emang mau dibayar pakai daun? Kan enggak juga, teman-teman. Saya sendiri juga nggak punya uang gitu kan. Namanya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya, nggak punya uang. Alias uangnya kerja keras semua ya di luar. Nah, kemudian pokoknya nggak bisa, intinya nggak bisa. Waduh, padahal saya udah kepepet nih 2 minggu lagi. Harus bayar ke penjual 2,1. Sementara kalau dapat kredit dari bank 900, cari pinjaman 1,2, kemana teman-teman 1,2? Susah bener nyari pinjaman 1,2. Siapa? Teman-teman mau minjemin saya 1,2 M? Nggak ada ya? Nah, kemudian saya mikir gitu ya, nggak bisa tidur gitu ya, malam nggak bisa tidur, mikir caranya gimana. Saya pinjam 1,2 ke siapa ya? Kayaknya nggak ada tuh yang mau minjemin 1,2 ke saya. Paling teman-teman maunya minjemin saya mungkin 100 kali ya. Kalau 100 masih pada percaya, 100 juta. Ini 2015 ya. Nah, kemudian saya jadi kepikir, kalau 100-an, tapi banyak orang, ini mungkin bisa 2,1 M. Tapi kalau banyak itu pasti pada minta jaminan. Sehingga saya bilang ke banknya, ya sudah nggak jadi 900. Terus saya tawarin ke teman-teman saya. Ada yang mau nggak invest? Saya mau invest ini, saya nggak punya duit. Kalau teman-teman mau, teman-teman biayain saya. Terus pertanyaan mereka apa? Jaminannya apa? Nah kan pasti gitu kan. Ya saya bilang jaminannya properti itu. Kalau saya ada masalah, properti itu dibagi aja ke teman-teman perjanjian notaris. Nggak apa-apa. Saya nggak ada maksud jahat. Saya benar-benar maksudnya uangnya kepake untuk beli properti itu. Jadi saya tawarin 100 jutaan, karena butuhnya 2,1, ya saya cari 21 kupon. Istilahnya ada 21 paket lah. Dan karena waktu itu saya lagi stres, saya janji kasih bunga 15% per tahun. Gede loh teman-teman 15%. Saya bilang ke teman-teman, daripada kamu deposito di bank cuma 5-6%, waktu itu masih 5-6%. Kalau sekarang cuma 3-4%. Waktu itu 5-6%. Daripada kalian deposito di bank 5-6%, saya pinjam bank 12%, mending saya kasih ke teman-teman 15% buat teman-teman. Aman, ada tanahnya, ada apa-apa, saya amit-amit ya, saya nggak bermaksud jahat. Silahkan teman-teman likuidasi, kita perjanjian notaris. Dan ternyata banyak yang minat teman-teman. Cuman 10 hari beres, uangnya kekumpul. Hitungan saya teman-teman, properti itu menghasilkan sekitar 30-40 juta sebulan. Nah kalau 2,1, 15% setahun bunga, itu berarti sebulan kira-kira saya mesti bayar teman-teman saya 26,5 juta. Oh, masih lumayan lah, dapat 30-40 juta, bayar 26,5, masih sisa banyak. Nah, jalan. Nah, kemudian bisa pakai perjanjian notaris. Ya, perjanjian notaris nggak segampang itu juga, teman-teman. Penotasinya juga bingung. Ini gimana nih Pak, kok kayak gini, kok gimana? Tapi akhirnya bisa. Jadi 2,1 M itu ada 9 orang. Ada 9 orang yang membackup saya. Ada yang 100, ada yang 300, ada yang macam-macam, angkanya beda-beda, ada yang 200. Ada yang teman-teman saya SD, ada teman SMA, ada teman kuliah juga ada, partner bisnis customer saya juga ada. Bahkan customer saya ini sekarang sudah punya minimarket sendiri malah, sudah punya 4 ya. Jadi senang juga ketika teman-teman belajar dengan cara seperti ini. Dan itu ternyata 10 hari beres teman-teman. Jadi karena 10 hari beres ya, berarti kecepatan saya. Berarti terlalu mudah. Kalau terlalu mudah berarti imbal hasilnya terlalu besar teman-teman. Nah, saya lakukan proyek-proyek berikutnya, nanti angkanya saya kecilin. Jadi 12%, jadi 10%. Ya lebih efisien karena sudah nggak terburu-buru. Dan nanti lama-lama bisa bikin pakai strategi-strategi yang lain. Ini nggak boleh untuk umum loh ya, ini hanya close loop biasanya teman-teman.
hanya untuk teman-teman atau keluarga sendiri. Nggak boleh diiklanin loh ya. Kalau diiklanin salah, cara ini salah. Tapi cara ini bisa, ini mungkin dari saya yang pelajarin ya. Ini cocok untuk teman-teman satu yang punya network luas. Networknya luas. Kedua, dipercaya orang-orang. Oh, saya termasuk dipercaya. Saya ini kan dari waktu kecil sudah anak alim ya, jadi sudah terkenal nggak aneh-aneh lah ya. Nah, kemudian saya lihat juga teman-teman harus punya project yang jelas, kelihatan, terus projectnya aman. Jangan project-project yang nggak aman, misalnya teman-teman pengen buka kuliner, sesuatu yang teman-teman nggak kuasai, terus teman-teman menggalang pendanaan dengan cara ini. Waduh, saya ngeri teman-teman. Menurut saya itu berbahaya. Tapi kalau teman-teman ngembangin bisnisnya teman-teman, yang sudah jalan mungkin 5 tahun, misal teman-teman buka peternakan sapi gitu ya, sudah jalan 10 tahun, mau memperluas ekspansi kandangnya, itu masih memungkinkan. Karena menurut saya cukup safe dan orangnya sudah pengalaman. Tapi kalau baru mau buka kuliner, atau apa yang belum pernah sebelumnya belum ada gitu ya, teman-teman belum pernah bisnis itu dan tidak pakai franchise, jadi nggak ada yang ngajarin, waduh, itu menurut saya deg-degan itu ya. Jadi syaratnya itu teman-teman, dipercaya orang-orang, punya network luas, bisnisnya aman, kalau bisa ada jaminannya yang bisa dipegang untuk teman-teman. Jadi kalau ada masalah, teman-teman pemodal kita nggak bermasalah, mereka bisa dapat sesuatu dari likuidasi project itu. Jadi nggak cuma ucapan terima kasih doang, tapi harus ada propertinya, ada asetnya. Ceritanya masih panjang tuh teman-teman, bisa dianalisa dari sisi-sisi yang lain. Terus saya akan melakukan project-project berikutnya. Saya dari total semua properti saya yang pakai project secara seperti ini mungkin ada sekitar 10%-an. Nggak 10 properti, 10%-an lah. Cuman ada 4 atau 5 project, nggak banyak. Tapi ini bisa. Ini untuk teman-teman, salah satunya alternatif untuk teman-teman yang tidak mau pakai bank. Jadi bisa ke investor. Dan kita juga bisa pelajarin untuk lebih baik bagi hasil atau pakai bunga fix seperti saya. Kan saya kasih fix ya, 15, terus nanti turun jadi 12, sekarang jadi 10. Atau pakai bagi hasil. Berapapun income-nya dibagi berapa persen. Itu juga bisa. Nah, masing-masing punya pertimbangan. Cuman kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kalau nggak selesai-selesai YouTube-nya, ntar YouTube marah sama saya. Oke teman-teman, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sukses buat semuanya. Salam Passive Income Property. Video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.